Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari apa yang diperintahkan kita untuk mengimaninya serta mengamalkannya dalam hidup kita, baik berkaitan dengan arkanul iman wa arkanul islam dan juga perkara agama yang lain, khususnya tentang keimanan kepada kehidupan akhirat. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan pula kita mengamalkannya secara istiqamah hingga akhir hidup kita di dunia ini. Semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, melanjutkan pembahasan metode menjemput maut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian, baik secara umum tentang bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan malakul maut untuk menjemput setiap ruh yang tidak bisa ditunda walau sedetik saja. Dan hakikat perjalanan manusia menuju kepada satu titik kematian. Titik kematian di mana saat itu akhir dari kehidupan dia di dunia ini, di mana Allah memerintahkan malakul maut untuk mencabut ruhnya. Maka ada
dua pilihan. Akhir dari kehidupan manusia di dunia itu, kalau tidak husnul khatimah, pilihan keduanya adalah su'ul khatimah. Tentu kita berharap dan berusaha agar akhir hidup kita di dunia ini diakhiri dengan kebaikan. Itulah husnul khatimah. Oleh karenanya, berbagai macam amaliyah atau perkara-perkara yang dapat mengantarkan kita kepada akhir yang baik itu bukan hanya kita berharap dalam doa, tapi juga dalam persiapan diri kita untuk meraihnya. Maka ada beberapa metode untuk menjemput kematian itu. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, metode menjemput kematian yang pertama, memahami akan pendeknya usia manusia, bahwasannya umur umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkisar antara 60-70, sebagaimana sabda Nabi dalam riwayat At-Tirmidzi bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina." Umur umatku itu berkisar antara 60-70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Dan sedikit yang lebih dari itu. Ini yang pertama.
Jadi plafonnya jelas. Plafon bawahnya berapa? 60. 60. Plafon atas 70. 70. Ini umur umat Nabi. Kalau Rasulullah sendiri berapa? 63. 63. Abu Bakar As-Siddiq 63. 63. Jadi nggak jauh dari plafon atas dan bawah itu, Pak. Kalaupun ada yang lewat dari 70, sedikit. Di sini aja yang di atas 70 berapa orang? Ngacung. Ngacung. Pinten Pak paring yuswa? 76, bonus 6 tahun. 76 podo sak pantaran. 73 bonus 3 tahun Pak Rifai. 76 Pak Rifai. 76. 70 pas. Plafon atas. Pak sinten nih? Pak Yid nih. Pak Yid. 85. Pak Yid. Iku bonusnya cek akeh nih. Pak Yid. Pak Yid, masya Allah. Tasik sakit sepeda motoran. Nah, niku. Jadi sedikit orang yang usianya di atas 70, sebagaimana hadis ini. Jadi jangan sampai orang itu berlebihan. Ingin usianya sampai berapa? 100. Ya. Pasti kalau sudah 100 itu ibadahnya menurun atau meningkat? Hah? Menurun. Saya yakin akan banyak mengalami kemunduran secara fisik, secara psikis. Demikian pula secara spiritual. Puasa mungkin sudah mulai, biasanya sunnah rajin sudah mulai banyak ditinggalkan. Sholat yang berdiri, kalau sudah 100 itu gemeter nggak berdiri? Iya. Apalagi pengen usia lebih dari itu. Berapa kira-kira? 1.000. Apa ada orang yang pengen usianya 1.000? Ada. Buka Al-Baqarah ayat 96. Walan tajidanna akhrasan nasi ala hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Apa kata Allah? Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Ada apa dengan mereka? Manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Manusia yang paling tamak dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana ketamakan mereka? Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Yahudi itu kan ahlul kitab. Musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto, Sabto Dharma, Dharma Gandul, dan seterusnya. Musyrik. Itu masih pengen hidupnya mokso. Tapi kalau Yahudi, masing-masing dari mereka, apa kata Allah? Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Gak kepingin kayak gini. Gak kepingin kayak Yahudi.
Umure piro kepingin? 1000 tahun. Terus arep laopo? 1000 tahun itu laopo wae. Wong 100 saya wis bungkuk apa meneh 1000 apa gak melungker. Buat apa kalau hidupnya hanya di atas pembaringan? Lu kok bisa begitu? Karena fisik kita ini didesain oleh Allah dengan batas 60-70, itu desainnya. Ojo kepingin kaya Nabi Adam umur 1000, dukur kewede. Berapa tingginya? Buka Muslim 2400 30 ya. Bukan. 2435. 2435. 2431. Iya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Allah Ta'ala menjadikan Adam pada permulaan kejadiannya ialah seperti rupanya di bumi. Tingginya 60 hasta. Tingginya 60 hasta. 1 hasta itu setengah meter, Pak. 60 hasta berarti berapa? 30 meter. Umure 1000, dukure 30 meter. Lah sampean 2 meter ae gak tutuk. Kepingin umur 1000. Makanya Adam itu sesuai dengan usianya. Fisiknya besar, tinggi, kuat. Umurnya 1000. Setelah itu tambah munsret, tambah pendek orangnya, tambah sedikit usianya, dan proporsional. Adam 30 meter, 10%-nya berapa? 3 meter. 3 meter. Ada nggak orang tingginya 3 meter sekarang? Nggak ada. Berarti nggak sampai 10% kita ini. Kalau 60 tinggi kita itu 2 meter, berapa? 6%-nya. Jadi tinggi kita dengan Adam itu 6%. Sekarang 1000 tahun kan usianya, 6%-nya berapa? 60. Hah? 60. Proporsional nggak? Ya. Proporsional. Karena tubuh kita ini cuman maksimal 2 meter tingginya. Didesain kemampuannya ya antara 60-70. Nih ono sing luwe teko 70 itu bonus. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan, bisa datang ke masjid. Walaupun usia itu tidak mesti. Yang tua meninggal duluan. Kadang yang muda lebih dulu. Ono enggak? Ada. Justru sing tua dintenteni gak budal-budal. Ada enggak? Banyak. Ada. Sopo sing ngenteni? Malaikat maut. Hah? Malaikat maut. Sing ngenteni ahli waris sih. Anak-anaknya. Ya, kalau anak sih pengen orang tuanya itu tetap umurnya
Panjang. Karena bagi anak itu orang tua adalah pintu surga. Kalau antum kehilangan orang tua berarti apa? Kehilangan pintu surga. Makanya mumpung masih ada orang tua, dijaga, dipelihara itu pintu surganya. Tapi kita tidak ngerti. Sampai berapa tahun lagi usia orang tua kita. Jadi pertama, mindset ini yang harus dibentuk. Kalau kita sudah tahu plafon, kita mau pilih plafon atas atau bawah? Halo, pengennya plafon atas, baik 70. Berarti kan sudah bisa di planning gitu loh. Kalau sekarang usianya 50, pengen plafon 70, kurang berapa? 20 tahun itu kan bisa di planning kan? Kayak antum punya perusahaan, bisa nggak membuat planning? Bisa. Buat planning, buat rencana. Mereka bagi orang-orang bisnis ada slogan, siapa yang gagal membuat rencana berarti dia merencanakan untuk gagal. Saya ulang, ini mereka ya, ini dalam apa, mentor bisnis. Siapa yang gagal membuat rencana bisnis, berarti dia merencanakan untuk apa? Untuk gagal. Berarti orang itu dalam sebuah organisasi yang dilakukan dulu apa? Planning dulu. Kenapa orang dalam urusan dunia pandai memplanning? Tapi dalam urusan yang satu ini, padahal sudah jelas, kita sudah tetapkan pengen plafon 70, seandainya lebih, itu bonus. Dalam urusan ini banyak sekali orang yang gagal membuat rencana. Sehingga usia 50, 60, bahkan sudah 70, ketika ditanya, Cak, sampai lu siap mati, turung lek, ngawur ae kon iku. Senom awak dhewe iku. Kepingin apa? Kepingin apa? Mas karepmu, Mas. Keinginannya sendiri-sendiri. Usia 60 ditanya, Pak, sampai jenengan pun siap mati. Cek turun, cek plafon bawah. Yang 70 pun ditanya, Mbak, jenengan nopo siap meninggal, wafat, mati. Cek tolong aku ini, cek kepingin orang suwe. Sama jawabannya belum siap. Kenapa jawabannya sama? 50 ditanya belum siap, 60 ditanya belum siap, 70 ditanya belum siap. Bahkan yang di atas pembaringan pun, yang bolak-balik mlebu rumah sakit ditanya siap mati, jawabannya belum. Itulah tabiat manusia seperti itu. Dia pengen jauh dari kematian. Kalau perlu dia pengen lari dari kematian. Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah 62 ayat 8. Allah berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Apa kata Allah? Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Qul, katakan, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian
yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia pasti menemui kalian. Walaupun kemarin kita sudah meyakini bahwa hakikatnya kitalah yang menemui kematian itu. Karena setiap orang yang ditetapkan kematiannya, di mana dia akan mati, dia akan berhajat pergi ke tempat itu, mendatangi tempat itu. Padahal belum pernah dia datang ke tempat itu, tapi karena Allah sudah tetapkan, dia pasti mendatangi tempat itu. Dan malakul maut sudah menanti di sana. Kitalah yang menjemput maut itu. Karena waktu itu berjalan, dan kitalah yang berjalan menyisir waktu itu. Maka tidak ada salahnya kita buat planning mulai hari ini. Berapa tahun rencana sisa usia kita? Apa yang harus dilakukan setiap tahunnya? Tahun pertama saya harus ini, tahun kedua saya harus ini, tahun ketiga saya harus ini, tahun keempat saya harus ini, tahun kelima saya harus ini. Begitu. Seandainya di tengah perjalanan nggak sampai 70 meninggal, tapi kita sudah punya apa? Planning. Seandainya sudah 70 lewat, tinggal mengurangi planningnya aja atau mempertahankan yang sudah ada di antara kebaikan-kebaikan itu. Sama seperti kita hari ini. Kalau dalam urusan dunia planningnya macam-macam. Tahun ini saya harus ini, tahun depan saya harus begini, tahun depan lagi saya harus ini. Kenapa urusan dunia bisa seperti itu? Tapi dalam urusan menghadap kepada Allah, kita nggak punya planning. Sehingga mayoritas yang terjadi apa? Ketika malakul maut datang, kaget. Loh, kat, ojo saiki kat, meniai, bisa nggak? Nggak bisa. Malaikat nggak bisa disogok, kat. Omaku 10, peken songo kak, apa kan? Yang penting aku tundaan setahun. Nggak bisa. Tetap budal. Tidak bisa ditunda. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah menancapkan mindset bahwa hidup kita tidak lama, plafonnya jelas, kemudian kita sudah banyak mengumpulkan rencana-rencana tahunan untuk mencapai titik itu, berarti kita sudah punya planning. Maka kematian itu harus selalu tetap diingat. Kita diperintahkan perbanyak mengingat datangnya kematian. Karena Nabi sendiri mengingatkan itu. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Apa katanya? Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Al-Fadl bin Musa menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda. Apa sabda beliau? Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Maksudnya adalah kematian. Iya. Nabi mengatakan, aksiru, perbanyaklah oleh kalian zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat yang dapat memutus kelezatan dunia. Apa yang memutus kelezatan dunia? Al-maut, kematian. Perbanyak mengingatnya. Dan memperbanyak mengingat kematian ini, banyak jalan dan cara. Bisa mengingat kematian itu, diantaranya adalah datang ke kuburan. Ziarah kubur. Syukur-syukur pendino lewat
lewat kuburan. Ono enggak sing omane ngelewati kuburan bendino lewat? Halo? Ada, tapi pertanyaannya ketika melewati ingat mati enggak? Karena kita dianjurkan ziarah kubur itu untuk mengingat mati. Baca Muslim 924. Dulu awal-awal Islam, kaum muslimin dilarang ziarah kubur karena iman masih lemah. Ditakutkan akidah mereka nanti melenceng karena belum kokoh. Setelah akidah kaum muslimin kuat, baru Nabi membebaskan mereka, bahkan memerintahkan untuk ziarah kubur. Ketika itu Nabi berziarah ke kubur ibunya, Aminah. Dia minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, tapi tidak diberi izin oleh Allah. Kenapa? Karena ibunya belum masuk Islam, karena mati sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Rasulullah SAW berziarah ke kubur ibunya. Lalu beliau menangis. Maka menangis pula lah orang di sekelilingnya. Apa sebab beliau menangis? Kemudian beliau bersabda. Apa sabda beliau? Aku mohon izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankannya. Kemudian aku mohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankannya bagiku. Karena itu pergilah kalian ke kuburan, karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada mati. Karena hal itu mengingatkan kalian kepada mati. Karena itu mengingatkan kalian kepada mati. Mengingatkan kalian kepada kematian. Rasul menangis, minta izin, tidak diperkenankan Allah untuk memintakan ampun ibunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diizinkan untuk menziarahinya. Sekedar apa? Zikrul maut, mengingat kematian. Jadi kalau kuburan itu kuburan Islam, tujuan kita dua: mengingat kematian dan mendoakan ahli kubur. Makam Islam di dekat sini ada nggak? Ada? Mana namanya apa? Pepe Legi. Makam Pepe Legi. Iya. Kalau kita lewat sana, boleh berhenti sejenak di samping ingat mati dan mendoakan ahli kubur. Walaupun hanya di depan pintu, berhenti sejenak. Assalamu ala ahli diyari. Salam sejahtera wahai penghuni rumah. Minal mu'minina wal muslimin. Di antara orang-orang mukmin dan muslim. Wa yarhamullahu, semoga Allah merahmati kalian. Minal mustaqdimina minna wal mustakhirin, baik yang mendahului atau yang akan datang kemudian. Sing durung dikubur wis ditungakno. Sing arep dikubur nang kono setahun kemudian, 2 tahun kemudian sudah tercatat nggak di Lauhul Mahfud? Sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Cuman kita nggak ngerti. Termasuk diri kita ini, apakah termasuk nanti di sana atau di tempat lain, kita juga nggak tahu. Tapi semua catatan takdir dari awal sampai akhir Allah sudah tahu semua. Makanya dalam doa itu, wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati kalian, baik yang telah mendahului atau yang datang kemudian. Fa inna insyaallah, dan sesungguhnya jika Allah mengendaki, hum lahikun,
aku akan menyusul kalian nanti. Ketika kita mengucapkan aku akan menyusul kalian, berarti saat itu kita sedang mengingat mati atau tidak? Kalau bahasa kita, awak dewe arep nyusul awakmu rek. Itu kalau ada anaknya, Pak sampean niku ngomong apa? Ojo ngomong mati po, sedih aku Pak. Lu memang begitu. Bicara kematian di hadapan anak, di hadapan keluarga, itu penting. Zaman saya ini kan malah dilokno, sampai ngomong apa sih? Kok ngomong kematian aja. Kita diperintah oleh Nabi mengingat kematian. Silakan berwasiat. Wayahe mangan, le, engko aku nek mati le yo, kuburanku ojo mok kejing. Jarno roto. Itu wasiat boleh nggak? Boleh. Boleh. Wasiat yang sesuai sejalan syariat boleh kita laksanakan. Le, nduk, engko aku nek mati nduk yo apa? Kuburanku engko kijingen sing gede dukur, semenen keramiken, nek perlu tukokno granit payonono ke ono lampu 1000 watt. Cek anget le, nduk. Boleh dijalankan nggak wasiat seperti ini? Nggak boleh. Nggak boleh dijalankan. Wasiat yang menyelisihi sunnah tidak boleh dilaksanakan. Dan ahli waris tidak berdosa. Justru sebaliknya, kalau dilaksanakan malah apa? Berdosa. Le, aku nek mati le, aku nek ngubur aku ojo diadani yo. Soal iku gak ono tuntunane. Nabi gak ngongkon, sahabat gak nyuntui. Ambekan azan iku le, iku gawe salat. Lapo mu adani mau komati kone aku lek tangi opo. Wasiat seperti ini sejalan dengan sunnah atau tidak? Sejalan. Wajib dilaksanakan atau tidak? Wajib. Wajib. Bicara seperti itu di hadapan keluarga bukan perkara tabu. Itu dalam rangka zikrul maut. Duh, aku konek mati. Dikai kafan teko masjid Al-Firdaus, ojo gelem. Loh, kok ngono, Mbak? Iya, aku siap kafan dewi. Teko duweku. Donya sitok-sitok sing digawa mati. Apa? Halo? Kain kafan kalau bisa itu dari harta kita yang halal, harta kita yang terbaik. Nah, iku tok sing digawa. Makanya siapno dewi. Mosok tuku kapan dewi gak iso. Tapi ganti HP iso. Kapan Nabi itu 3 lapis. Salah satunya adalah apa? Yang bertekstur apa? Bergaris-garis. Ada teksturnya. Namanya hibrah. Nah, itu siapno. Tuku kain sing koyok ngono. Nek teko masjid siji kaine ya paling biasa. Sampeyan kita bisa beli kain terbaik. Ombone yo bisa yang terlebar. Kadang-kadang yang diberi di masjid Ngepas. yang ngepas. Ya ada sih masjid yang memang mempersiapkan kain kafan yang ukuran terlebar. Lebar, bukan panjangnya. Nek panjang kon tuku piro dilayani, masih pirang yar ya kan. Tapi lebarnya ini kadang-kadang beda. Tali yang paling lebar. Harta kita yang kita bawa ya kain kafan. Loh, semua itu dalam rangka apa? Ingat mati. Iyo tambah, sampai wis siap no kafan. Iyo 2 tahun wis siap aku. Ingat mati. Orang kalau selalu mengingat mati, gaya hidupnya beda nggak? Wong sing gak eling mati. Beda gaya hidupnya? Beda.
Dia akan takut kepada Allah, takut berbuat maksiat, bahkan takut ngelencer rado-rado. Mbah, ayo melu aku mbah, nang di rekreasi. Nang di dole, nang Kute. Terus alep laopo nang Kute wis tuwa. Apa gak bahaya? Walaupun wis tuwa, wis iso mek ngelek. Ngelek itu tok. Ya. Walaupun sudah tidak ada syahwat, tapi tetap saja mata kalau melihat yang diharamkan itu tetap dosa atau tidak? Tetap dosa, nggak boleh. Dan itu mengotori jiwa. Alangkah indahnya saat malakul maut datang menjemput kita, saat itu jiwa-jiwa kita itu bersih dari dosa. Hatinya bersih, jiwanya bersih. Kenapa? Sudah lama dia tidak melihat yang diharamkan. Sudah lama dia tidak mendengarkan yang diharamkan. Sudah lama dia tidak mengucapkan yang diharamkan. Dalam rangka apa? Siap mati. TV sing gak sing aneh-aneh wis gak delok. Ya kan kalau TV mainstream itu kan ada iklan kan? Iklan. Mari ngono ono iklan sampo, opo sabun. Mesti ono wong ngadus enggak? Iya. Biasanya sing ngadus lanang apa wedok? Wedok. Hah? Wedok. Wedok. Nuwun sewu, Mbak. Jenengan nek ningali ngoten niku seneng napa mboten? Halo. Jujur ae. Mas wis tuwa. Ya, yo seneng delok wong ayu. Apa meneh delok wong ayu, awake apik, mulus. Fitrahnya senang. Walaupun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Cuman mek seneng tok, tetap mata kita kalau melihat wanita yang seperti itu membuka aurat tetap dosa. Nah kalau kita sudah persiapkan diri, membersihkan jiwa kita, sudah dipersiapkan mata kita ini sudah steril dari hal-hal seperti ini. Itu bagian daripada zikrul maut. Ingat mati yang kedua. Sering membaca Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan akhir. Itu paling gampang. Baca Quran. Membaca sunnah hadis-hadis Nabi. Membaca kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Itu mengingat mati. 3. Besok ke rumah sakit. Itu salah satu contoh mengingat mati. Nemui orang-orang, saudara-saudara kita yang sakit. Lah iya. Biyen niku lho wong iku gagah. Awake dempal. Bareng saiki ya Allah, mek karek balung ngambek kulit. Wis ga iso apa-apa. Apa? Kemudian yang kita bayangkan, ujung-ujungnya kita ingat mati. Terutama mungkin barangkali ke IGD atau unit gawat darurat yang setiap jam mungkin masuk orang-orang yang sikile potol, sing megap-megap ya, bawa oksigen. Semua itu dalam rangka untuk ingat mati. Ini perintah Nabi SAW supaya hidup kita itu jangan sampai ditipu daya oleh dunia, karena dunia ini menipu. Nek wis kadung kumpul ambek kanca lali, nek wis kadung metu ngelencer rekreasi kadang lupa. Dunia ini sangat melupakan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Bangun mindset kita dan persiapkan diri kita dalam kehidupan dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir yang melakukan perjalanan. Nabi SAW ketika bersama Abdullah bin Umar, dipegang sebagian tubuh Abdullah bin Umar, dan Nabi kemudian berpesan. Apa pesan beliau? Silakan baca. Dari Ibnu Umar, ia berkata, suatu ketika Rasulullah memegang sebagian tubuhku dan bersabda, hiduplah di dunia ini seolah-olah dirimu adalah orang asing atau seorang musafir. Siapkanlah dirimu sebagai penghuni kubur. Ini perintah Nabi bukan hanya kepada Abdullah bin Umar, kepada kita semua. Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kata beliau, jadilah kau di dunia ini seperti orang asing. Au abiru sabilin, atau seperti musafir yang sedang melakukan perjalanan. Wa udda nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkan dirimu menjadi calon penghuni kubur. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Jadi kita ini dianjurkan membangun mindset bahwa kita hidup di dunia ini seperti orang asing. Bagaimana Pak orang asing itu, Pak? Kita hidup di negeri asing. Asale Sidoarjo, orepe nanggone Swiss. Bagaimana orang asing itu, Pak? Hah? Enak. Ngerti tempat itu enggak? Enggak ngerti. Enggak ngerti. Jadi kalau kita di dunia seperti orang asing, tidak ngerti tempat-tempat yang menguat, yang katanya orang, hebat ini rek. Kon gurung tahu Raja apa? Tempat rekreasi Raja apa? Raja Ampat. Raja Ampat, iya. Kon gurung tahu Raja Ampat. Durung, kon kuno, kon ketinggalan kon. Kalau menurut hadis ini, gak masalah. Gak ru tempat ini, tempat itu, tempat rekreasi terbaik di dunia. Gak ngerti Hawaii, gak ngerti Paris, gak ngerti di mana? Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen lah, apa belakang si Ado itu? Swiss. Iya, gak ngerti mana lagi. Yang jadi destinasi jujukan orang yang banyak duit sebagai prestise, hah? Mana Pak? Hah? Jepang. Ya terserah. Trennya mungkin setiap tahun ganti. Nggak ngerti masalah seperti itu, nggak masalah. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan kita di dunia ini seperti orang asing. Karena orang ahli surga itu lebih tahu tempatnya di surga dari tempatnya di dunia. Ahli surga itu nek mlebu surga masih gak mau kandhani rondindi. Karena mas terregistrasi. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir itu hidupnya nikmat di dunia. Makanya bangga kalau nek wis keliling di keliling donya, oh bangga. Niku temboke ditempleki iku. Souvenir teko luar negeri. Iki gantungan kunci teko Australia. Iki teko timur. Luar negeri kan? Iya, luar negeri. Ya. Bangga itu sehingga tamu yang datang
Cak sampai harus teko dia itu cak. Souvenir cak akeh nih dipajang nang ruang tamu. Dutokno wis keliling donya kabeh dijelajahi. Tapi giliran ditakoi masalah perjalanan akhirat, bahwa setelah mati nanti dibangkitkan, setelah itu diapakan? Bukan. Jangan sampai seperti itu. Oke lah, mungkin saat ini kita sudah dimudahkan oleh Allah, sudah kemana-mana, sudah keliling dunia, taruhlah itu kemudahan dari Allah. Tapi sekarang mulai hari ini kita harus tahu itinerary apa sih? Hah? Bapak ibu kalau mau keluar negeri mesti minta ke travel itu apa? Itinerary kan? Jadwal perjalanan. Bapak ini mau perjalanan travel jauh, perjalanan panjang sekali. Pernah nggak tahu itinerary-nya kalau kita mau masuk surga? Harus tahu itu. Mari mati laupo, mari kok bangkit laupo, mari ngono laupo. Itu harus ngerti. Kita aja umroh 9 hari, marketingnya diceluk, ndirek jadwale. Telat diomel-omeli, ya. Jadwalnya mana ini itinerary-nya? Kita kan sudah mau berangkat besok, masa nggak ada? Gimana travel ini? Travel nggak becus, nggak bonafit. Dimarah-marahi travelnya. Tapi perjalanan akhirat yang dia akan lalui, dan itu perjalanan yang dahsyat. Sampai hari ini kita belum tahu itinerary-nya. Ironi. Nah, kita mulai harus mempersiapkan itu. Jadi orang asing di dunia ini nggak masalah. Bapak nggak tahu tempat kuliner ini, kuliner itu. Cak, sampai ngeseru kuliner iki ya? Belum tahu. Wah, sampai ini pun desit. Wah, beru panganan iki. Iki paling ciamik, soro. Paling zen, jadi ini ampel ya, zen. On karo, on wah. Dalam hati orang beriman gak masalah. Kenapa? Dia ingat dawuhipun Kanjeng Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di dunia seperti orang asing. Wong asing mah tola-tole ya. Nang donya tola-tole gak apa-apa, mak karo ndi-ndi. Biru sabilin, jadilah seperti musafir. Musafir itu bawa apa, Pak? Satu, bawa bekal. Dua, supaya nggak kesasar, dia butuh apa? Peta. Kalau sekarang apa? Map, Google Map. Nek zaman biyen kan buka ngomboe ya. Sekarang GPS. Tapi tetap butuh itu walaupun manual. 3, butuh apa? Buku panduan, bukan hanya Google Map. Kan butuh guidance. Tempat ini itu begini, banyak ininya. Tempat ini banyak ininya. Hati-hati kalau ke sini. Harus tahu panduan itu. Kalau map kan hanya menunjukkan tempat. Tapi bagaimana tempat-tempat itu, kondisi, situasi harus diketahui. Butuh buku panduan perjalanan. Dan Allah sudah menurunkan buku panduan itu. Supaya perjalanan kita sampai destinasi kita. Buku panduan itu adalah Al-Quran dan as-sunnah. Makanya manusia dalam perjalanan hidupnya jangan sampai lepas dari guidance book, buku panduan hidupnya. Itu yang akan mengantarkan untuk kembali kemana? Kampung halaman. Karena kita ini apa? Mau mudik besar-besaran. Tikumnya, titik kumpulnya di padang mahsyar.
mahsyar. Itu tikumnya nanti. Kenapa? Karena kita pengen balik ke rumah bapak moyang kita, Adam. Di mana asal mula Nabi Adam dan Hawa? Jannah, surga. Makanya ojo kesasar, gak sampai desoe, gak sampai kampung halaman, malah nyasar nang neraka. Gara-gara gak punya buku panduan. Dan musafir itu, maaf, pengen segera pulang atau pengen berlama-lama? Musafir. Kalau kita sedang safar, pengennya segera sampai rumah atau berlama-lama di jalan? Pengen segera nyampe rumah. Orang mukmin yang normal, yang asli, pengen segera pulang. Pengen segera menemui Allah. Pengen segera pulang kamu. Dan yang ketiga, yang keempat, mungkin nggak musafir itu sejenak berhenti istirahat? Mungkin. Ibarat hidup kita di dunia ini sejenak istirahat. Setelah perjalanan ruh kita di alam ruh, masuk alam rahim, demikian pula kita. Di dunia ini, kita sedang mengisi bekal. Atau bahkan sejenak istirahat untuk mempersiapkan diri melalui perjalanan yang panjang sampai 912.500.000 tahun itu nanti di padang mahsyar. 912 juta, nanti kita akan tahu dalilnya di mana. Ikhwat al-iman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, butuh bekal. Dan muatan-muatan yang tidak manfaat itu harus diapakan? Dikeluarkan. Kalau itu kapal, bahtera, perahu, jangan banyak muatan, Pak. Makanya harus apa? Hal-hal yang tidak sesuai, yang memberatkan perjalanan kita, buang. Yang dibutuhkan saja yang kita bawa. Disitulah nanti metode kita. Metode untuk menjemput maut itu antara mengisi dan membuang. Antara membuang dan mengisi kembali. Karena kita ini perjalanan bukan pendek. Sehingga Nabi melanjutkan sabdanya. Oh, maaf, Abdullah bin Umar berkata, lanjut. Ibnu Umar lalu berkata kepadaku, jika kamu sedang berada di pagi hari, maka janganlah kau bicarakan tentang dirimu di sore hari nanti. Jika dirimu sedang berada di sore hari, maka janganlah membicarakan dirimu di pagi hari kelak. Iya. Idza asbahta, jika kau berada di pagi hari, fala tuhaddits nafsaka bil masa. Jangan bicarakan dirimu di sore hari. Maksudnya kalau bicara itu jangan berlebih-lebihan. Pikirannya jangan banyak ngelantur. Tulul amal, panjang angan. Karena panjang angan-angan ini menyebabkan kita nanti terlena dalam kehidupan dunia. Kapan yo aku duwe omah gede, apik, mobil mewah, bojoku ayu apa? Ayu dan akeh. Arepmu ayu akeh apa? Bojoku ayu, ya misalnya, kan umumnya begitu. Ya, terus apa meneh? Lengkap fasilitasnya, tulul amal. Jangan panjang angan-angan seperti itu. Jangan bicarakan dirimu ketika kau di pagi hari, bicara tentang sore. Ini kiasan. Jangan tulul amal, panjang angan-angan. Sekalipun kita boleh bercita-cita, tapi tetap realistis. Nabi, para sahabat punya cita-cita besar untuk li'ilali kalimatillah,
memenangkan agama Allah di muka bumi ini, menegakkan syariat Allah. Itu cita-cita besarnya. Jangan seperti orang yang seakan-akan dunia ini adalah tempat akhir. Ini hanya tempat mampir. Makanya jare wong Jawa, urip iku mung mampir, ngombe kopi. ngombe. Sedelo napa suwe? Sebentar apa lama? Sebentar. Hanya hati-hati, jangan terlena. Di ruang tunggu, ibarat kita ini di waiting room. Tunggu aba-aba. Penerbangan menuju ke alam barzah. Pesawat sekian-sekian akan mau berangkat. Ini kalau kita tertidur bisa ketinggalan ya. Jangan ketinggalan kita. Tapi kalau kematian nggak akan ketinggalan, Pak. Tapi pasti berangkat. Yang dikhawatirkan itu apa? Bekalnya carry. Atau bahkan nggak bawa bekal sama sekali. Budal wongtok. Ini yang bahaya, nggak ada bekalnya. Makanya Allah perintahkan berbekal. Karena perjalanan panjang ini, kata Allah, bekal itu apa? Buka Al-Baqarah 197. Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Apa kata Allah? Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafats, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal. Bawalah bekal. Ini konteksnya haji. Haji itu perjalanan apa bukan? Perjalanan. Berapa hari? 40. Paling lama 40, 50. 50 hari. Perjalanan ke akhirat berapa tahun? Jutaan tahun. Kalau haji aja diperintah membawa apa? Bawa bekal. Apalagi perjalanan panjang kita. Mutlak harus membawa bekal yang banyak. Dan bekal itu apa? Lanjut. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal yang baik itu adalah takwa kepada Allah. Kalau haji saja perjalanan cuma 50 hari, bekalnya takwa, apalagi menghadap kepada Allah, perjalanan panjang. Mutlak harus bekal takwa. Apa takwa itu? Banyak. Para ulama mendefinisikan tentang apa itu takwa. Dan itulah bekal yang terbaik. Ini yang harus dipersiapkan. Jangan tulul amal. Tulul amal itu mengakibatkan apa? Kita terlena, lali, gak nyiap lo bekal karena terlena. Terlena dengan dunia. Pendino ngomong, sing diomong non dunya. Orang kalau visinya visi dunia, dalam sehari 24 jam itu akan ketahuan berapa persen porsi pembicaraannya tentang dunia. Orang kalau visinya akhirat, dalam 24 jam sehari pembicaraannya itu baik kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada tetangga, porsinya lebih banyak akhirat yang dibicarakan. Itu orang yang visinya akhirat. Pendino yang ngomong panganan, neka panganan dunyo. Wow, ini
update sing jenenge HP gak keting lalang Android iki merek iki iku apal kabeh dunya. Hati-hati, terlena dengan dunia. Jangan bicarakan dirimu di sore hari jika kau berada di pagi hari. Demikian pula sebaliknya. Fala tuhaddits nafsaka bis-sabah. Dan jika kau berada di sore hari, jangan kau bicarakan tentang dirimu di pagi hari. Belum tentu kau bisa besok melihat matahari. Bisa jadi tidur bablas. Gak tahu. Makanya Nabi SAW, wa khudh min sihhatika qabla saqamik. Apa kata Nabi? Kata dia, Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. mumpung si sehat, sesok nang masjid. Engko nek wis lara gawe sok nang masjid. Gimana? Nek wis lara aku kok kepengin nang masjid. Ojo Mbak, sampeyan niku lara kok geblak. Lah saiki mumpung sik sehat, sik kuat. Jangan malas-malas ke masjid. Walaupun berat tantangannya, perjalanan terberat itu perjalanan menuju mana? Masjid. Apa wong gagah dempal kuat awake nang masjid lho, abot padahal gak ado. Tapi nek nang gone pegunungan Himalaya dilakoni. Nek Gunung Salak, Gunung Lawu kecil. Apa menek Gunung Anyar, Gunung Sari, bendino. Gunung Alpen mesti dilalui. Hebat. Kuat orang ini. Sebetulnya dia orang yang paling lemah. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa melangkahkan kakinya menuju ke rumah Allah. Itu orang yang paling lemah. Makanya ini orang uang tua tuyu nang masjid ya. Itu orang paling kuat. Jangan dilihat fisiknya. Apa yang ada dalam dirinya itu memiliki power kekuatan yang besar. Ojo ndelok fisike. Ojo ambek wong kuat gagah, poso gak kuat. Ono enggak? Wawake tempal jam 12 wis keluwen munting-munting ya, akhirnya mokel. Jangan lihat fisik. Sebaliknya ono wong kurus, garing, ringking. Ahli poso. Ramadan mesti kurang, sunnah dikerjakan. Ikhwatan ini. Mumpung kita diberi nikmat oleh Allah sehat, gunakan sebaik-baiknya. Wa min hayatika qabla mautik. Apa katanya? Dan hidupmu sebelum matimu. Gunakan hidupmu sebelum mati. Kenapa demikian? Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghada. Sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui siapakah namamu esok, wahai Abdullah. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Maksudnya, wahai hamba Allah, kon gak ngerti jenengmu meni sapa. Saiki Abu Jundi bisa jadi meni mayit. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Sangat mungkin. Nek wis mayit gak kira diceluk Abu Jundi. Coba nek wis mati arep didusi. Abu Jundi tokno dan didusi. Apa Abu Jundi sing urip? Nek wis mati gak diceluk Abu Jundi apa? Mayite tokno. Jenenge sapa? Mayit. Jenenge wis ganti maneh. Kayak dikatakan, "Wa innaka la tadri masmuka ghadan." Kau nggak tahu siapa namamu besok. Makanya ojo gedabrus saiki. Ngomong macem-macem ngalor ngidul. Hati-hati. Kadang kita terlena dengan dunia, lupa kepada persiapan menuju kematian. Nah, insya Allah yang akan datang kita akan lanjutkan dengan metode yang pertama. Inilah metode yang disebut dengan apa? Takhalli
Takhalli itu apa? Mengurangi beban yang tidak penting-penting dikeluarkan. Karena perjalanan panjang ini perahu itu aja abot-abot, engkau makanya Nabi Yunus kan diundi terus, iki kudu ditokno wong sitok iki, diundi ping 3 metu Nabi Yunus, akhirnya diuncang nang laut. Iki soalnya nek kelebihan beban nanti akan apa? Tenggelam. Itu contoh dalam hidup kita ini perjalanan, ojo kakean muatan, terutama muatan-muatan negatif itu harus dikeluarkan. Beban-beban yang jelek itu harus dikeluarkan. Ini metode yang pertama, takhalli, menyedikitkan, mengurangi beban. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.